Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya akan bertanya kepada Hanta Yuda soal tren milenial tampaknya menjadi tren yang menarik, entah itu gimmick marketing atau memang strategi atau entah apa. Dari data yang ada sekarang ini ada milenial, ada Fadli Rahman yang berusia 33 tahun menjadi komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Lalu kemudian ada Adrian Sakari, 33 tahun, menjadi komisaris independen di PT Perkebunan Nusantara 8. Lalu kemudian ada Septian Haryoseto, 36 tahun, menjadi komisaris independen BNI. Dan ada Arif Rosid Hasan, 34 tahun, komisaris independen Bank Syariah Mandiri. Hanta Yuda, jadi kalau Anda sebagai pengamat politik gitu, ini apa langkah-langkah eksperimen yang orang merekrut milenial duduk di komisaris ini memang menjadi sesuatu yang penting secara penguatan kelembagaan atau memang ini marketing politik juga sepertinya sedang terjadi? Mungkin poin yang kedua lebih kuat ya, lebih determinan, lebih dominan. Yang kedua itu apa? Politik, gimmick politik. Okay. Ketimbang yang pertama. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita harus mengingatkan bahwa Pak Joko Widodo itu bukan sedang berkampanye memenangkan pertarungan Pilpres lagi. Okay. Anda Presiden Republik Indonesia terpilih di periode kedua, harusnya kita harapkan meninggalkan legasi. Betul-betul fokus pada kerja-kerja, tinggalkan politik pencitraan, tapi bergeser pada politik kinerja untuk meninggalkan warisan politik yang seperti Pak Jokowi sering katakan, yang tanpa beban di periode kedua. Jadi kalau konteksnya semua ini poin saya sulit untuk tidak mengatakan bahwa proses termasuk dinamika tema kita utak-atik dan belenggu politik ini untuk tidak mengatakan bahwa nuansa bagi-bagi kekuasaannya, akomodasi politiknya atau politik akomodatifnya sangat kuat di periode kedua Pak Jokowi yang harusnya tidak perlu kita temukan terlalu besar dosisnya terlalu kuat seperti saat ini. Kita lihat di beberapa, meskipun Pak Arya bisa mengatakan banyak hal. Tadi saya beri catatan soal komunikasi publik, kedua soal fakta, soliditas data tadi, karena nggak mungkin kan dua-duanya benar, pasti ada salah satu yang keliru atau benar, atau kedua-duanya keliru. Nah yang ketiga ada problem tadi, masukan saya bergeserlah Pak Jokowi harusnya sekarang tidak terlalu banyak soal political marketing lagi, soal citra-citra politik yang dikedepankan. Justru kalau keliru nanti terjebak pada menjadi beban politik. Kita perhatikan, saya tidak meragukan soal pengalaman para milenial ini di bidangnya, tetapi kan belakangan kita lihat Pak Jokowi mendapatkan beban politik justru menjelaskan kepada publik yang bukan sebenarnya tidak menjadi beban bagi Pak Joko Widodo pada konteks itu. Tetapi problem-problem yang dimunculkan oleh mereka justru menjadi beban secara politik. Itu satu hal. Jadi saya ingin mengatakan termasuk pengisian jabatan-jabatan BUMN itu. Dan memang ada 3 poin kalau saya catat ketika diksi yang dipilih oleh Pak Jokowi satu koalisi tanpa syarat ternyata tidak bisa diterapkan. Dan itu kita tahu nggak mungkin lah itu masa kampanye. Yang kedua, periode kedua harus tanpa beban. Ternyata bebannya semakin berat kalau saya baca. Yang ketiga adalah reformasi birokrasi yang harusnya dirampingkan, wamennya makin banyak dan sebagainya. Saya meminjam istilah Bung Dian tadi, harus disamakan antara kata dan kebijakan yang dilakukan. Jadi seorang pemimpin itu dilihat kebijakannya, bukan hanya kata-kata. Jadi itu yang saya kira harus kita kawal. Nah, apa nuansa negosiasi politiknya paling kuat? Boleh dibantah oleh Bung Arya. Bahwa negosiasi politik, lobby-lobby politik yang dibarterkan itu sangat kentara. Kita tidak bisa memungkiri di koalisi ini ketika pembentukan kabinet. Tapi kan menteri itu terbatas. Hanya 14. Lalu ada wamen yang dibagi-bagi juga kelihatan sekali. Kemudian bahkan mungkin dubes juga terkontaminasi. Birokrasi. Jadi, saya poinnya tadi, mana yang lebih kuat antara teknokratik dengan politik? Kalau teknokratik, basisnya adalah kompetensi, betul. Soal kapasitas, soal merit system. Tapi saya sulit untuk tidak mengatakan bahwa akomodasi politiknya sangat kuat. Jadi beban BUMN ini yang seringkali beban untuk mendapatkan akomodasi kepentingan rezim, kepentingan penguasa yang menang itu menjadi beban yang berat. Jadi poin saya harusnya mulai meninggalkan hal-hal yang saya katakan tadi, gimmick politik dan sebagainya tadi, sekarang bergeser pada melakukan kinerja yang jelas kepada publik tadi. BUMN itu kan jelas, dia ruhnya itu konstitusinya,
dia mengatur hajat hidup orang banyak. Dia milik rakyat, milik negara, milik rakyat untuk kepentingan rakyat. Selain soal misi profitnya, menguntungkan kemudian untuk APBN untuk sistem rakyat. Jadi itu saya kira harus kita ingatkan. Saya sebagai salah satu warga negara izinkan untuk mengingatkan Pak Jokowi di 4 pemerintahannya untuk tunduk pada konstitusi, mulai tinggalkan untuk bagi-bagi kepada relawan. Yang baik, Hanta. Bung Justinus, jadi kalau Bung Justinus lihat ini, apakah memang milenial ditempatkan menjadi komisaris, itu apakah memang ada keraguan kompetensi milenial untuk ya mencobalah ini era baru milenial, apakah memang kemudian berbeda sebetulnya? Menurut saya secara umum yang penting adalah standar yang jelas, standar kriteria yang jelas. Milenial yang punya kompetensi juga banyak. Apalagi sekarang sudah banyak entrepreneur muda yang justru lebih berprestasi dibandingkan dengan pendahulunya. Itu juga perlu diakomodir. Menurut saya yang penting adalah kriteria, kompetensi, lalu meritokrasi penting. Bagaimana proses menuju ke sana itu transparan, akuntabel. Saya kira setuju dengan Bung Hanta tadi, bagaimana yang penting itu didudukkan pada sebuah proses kelembagaan yang betul-betul transparan, akuntabel. Kalau itu dilakukan, menurut saya tidak ada persoalan seharusnya. Saya bisa tambahkan. Sebentar. Bung Arya, tadi ada kritikan dari Hanta tadi yang mengatakan komisaris sebagai bancaan ya, jadi diberikan kepada politisi, diberikan kepada relawan, diberikan kepada milenial. Apa memang demikian sih sebetulnya? Enggak lah. Enggak. Gini, yang pasti ya, komposisinya bisa lihat. Silakan, kan terbuka. Semua tahu siapa komisaris, semua tahu direksi siapa. Lihat komposisinya. Teknokratnya berapa, yang betul-betul dari bisnismen siapa dan sebagainya. Jadi kelihatan kok. Jadi bukan artinya ini sekedar orang-orang yang kita tempatkan, misalnya orang politik pun itu adalah orang yang memang kompeten di bidangnya. Kompeten di bidangnya. Kalau enggak sih kita nggak akan mungkin. Jadi memang betul, kan terbuka. Ini bukan sesuatu yang bukan sebagai political marketing, milenial gitu. Kayak seperti milenial. Bisa lihat semua tuh latar belakang mereka. Yang di Pertamina misalnya, itu adalah orang dari ini gitu, dari yang dia pernah bekerja di bidang oil and gas di luar negeri gitu. Dan dia lulusan dari konsultan BCG dan sebagainya. Bisa saya bicara? Atau yang di perkebunan misalnya. Itu juga dia S1-nya pertanian, S2-nya adalah dari ekonomi pertanian di UI, kemudian juga pernah di Alibaba. Itu adalah orang yang kita lihat bahwa nanti memang punya kompetensi dan kita lihat bahwa ini ada kebutuhan ke depan perusahaan masuk ke digitalisasi dan sebagainya. Jadi ini orang-orang yang tidak kita ambil dengan comot, dengan gampang-gampang asal-asalan sekedar ini enggak. Karena kalau namanya perusahaan itu enggak ada endorsernya juga ya? Teruji gitu. Soal endorse dan sebagainya, kan banyak endorser juga. Baik, Bung Adian. Begini loh, kalau saya mau cerita nanti terlalu banyak ya. Dan coba misalnya kita bicara begini. Ada milenial yang kemudian menjadi komisaris di PTPN 2. PTPN 2. Dalam waktu 1 bulan dipindah lagi ke PTPN 8. Saya tahu latar belakangnya, Arya kenal, saya kenal, yang lain juga kenal orang itu. Nah kemudian apa yang salah apa dari fenomena itu, dipindah itu? Saya meragukan profesionalitas dia dalam hal seperti ini. Komisaris itu ya? Iya dong. Jangan tanya banyak-banyak Arya, nanti saya cerita banyak-banyak nggak bagus buat kamu. Ya, nah kedua misalnya contohnya, ada satu lagi yang sedang diidentifikasi. Milenial ini pernah deklarasi Erick Thohir for President. Kemudian beberapa belas hari kemudian diangkat menjadi salah satu komisaris. Nah kita juga berpikir, apa iya alat ukurnya deklarasi presiden? Baru kemudian diangkat jadi komisaris. Nah ini juga terjadi. Saya katakan bahwa ada yang dipilih secara baik, ada. Tapi ada juga yang kemudian harus diperbaiki sedemikian rupa. Karena faktanya juga ada. Contoh lain misalnya, PTPN 14. Yang menggantikan orang partai juga. Partai pendukung koalisi? Bukan. PTPN 7 yang menggantikan orang partai. Partai pendukung koalisi? Bukan. PTPN 1 lagi, 10 atau berapa itu, ada juga. Sama. Ini partai yang bukan partai koalisi pemerintah yang menggantikan posisi mereka. Kalau memang orang itu kompeten, apa yang salah, Bang? Nah itu yang harus dibuktikan. Kompetensi itu? Itu harus dibuktikan pertama, kompetensi itu. Lalu saya akan tanya, memangnya dari partai kami tidak ada yang lebih berkompeten dari dia? Kalau kemudian harus sama-sama berangkat dari partai atau sama-sama pernah menjadi caleg dan sebagainya. Kan begini,
Kalau kemudian memang harus ada didahulukan, diadu kompetensinya, lalu diadu keberpihakan politiknya. Kenapa? Presiden harus pastikan seluruh program-programnya berjalan sampai ke bawah. Siapa yang bisa menjalankan itu adalah mereka yang bersetuju terhadap ide-ide yang diperjuangkan oleh Presiden dan calon Presiden kemarin. Apa itu nawacita? Mereka bersetuju nggak dengan itu? Dirut-dirut yang diangkat ini bersetuju nggak? Enggak. Kenapa? Dia bukan partai koalisi. Di luar profesionalitas. Ada keberpihakan untuk menjalankan ide dan visi misi itu. Ada nggak mereka? Dan nggak ketahuan. Loh itu yang harus dijelaskan oleh BUMN. Oke, baik ya. Oke ya. Itu Silakan, Bung Adian. Silakan. Kita pun misalnya saya belum tentu semua partai koalisi pendukung pemerintah Sepakat. orang-orangnya memahami dengan baik. Nawacita. Kita ngomong dulu nih. Oke, Ya, silakan. Yang pertama tadi tuduhan mengenai bahwa ada orang yang deklarasi itu Jadi perlu komisaris. dibuktikan, nggak ada itu. Kita tahu bahwa ada memang usaha-usaha untuk pembusukan juga kepada menteri kita gitu. Mana mungkin Pak Ada Erik saya baru pembusukan. karena kita nggak mungkin lah Pak Erik baru berapa bulan langsung mau deklarasi konyol itu. Kita tahu semua lah. Tapi berkali-kali ya. Sangat konyol gitu. Tapi berkali-kali. Nah makanya saya bilang saya cek, kita juga cek, kami juga sampai cek orang itu siapa. Hah? Cek siapa orang itu gitu. Saya sampai marah-marah siapa orang itu. Saya juga pernah jadi macam orang itu. Oke. Yang Fotonya ada. Jadi gini, jadi saya bisa katakan bahwa sangat konyol seorang Erick Thohir, Pak Menteri kami, itu mau deklarasi untuk jadi presiden. Baru berapa bulan, itu konyol. Pasti ini pembusukan. Pembusukan. Kalau Dari siapa? Itu clear, pembusukan. Ya kita tahu lah, nggak perlu dibuka gitu. Satu. Ya. Yang kedua gitu ya. Tadi dikatakan bahwa ini ada dari partai lain. Ini justru ya, kalau kita lihat, kalau yang tadi dituduh, bukan dibilang, dikatakan oleh Bang Andrian, bahwa ada yang dari partai lain. Justru itu orang-orang yang dulu bekas dia pernah di direktur di PTPN. Orang yang memang punya pengalaman di perkebunan. Itu dia jadi komisaris. Kita dilihat oleh teman-teman dari usulan dari teman-teman perkebunan. Kita lihat dari perkebunan loh. Di teman-teman ini mengusulkan juga siapa komisarisnya di sana gitu. Mereka mengambil orang-orang yang memang punya pengalaman di komisaris. Dia jadi komisaris di PTPN itu. Mungkin ini yang disebutkan oleh Arya. Dia jadi komisaris di PTPN itu. Lalu pada saat Pilpres, dia ikut partai yang tidak berkoalisi dengan pemerintah. Waktu saat kampanye presiden, dia menolak ide-ide nawacita yang disampaikan oleh calon presiden Jokowi. Lalu ketika selesai caleg, dia tidak menang, dia masuk lagi. Luar biasa memang. Profesionalitas itu kemudian membutakan mata kita bahwa ada sisi lain tentang keberpihakan terhadap ide, bagaimana memastikan ide-ide dan visi misi presiden berjalan sampai bawah. Nggak seperti itu. Kan seperti itu. Kan gini Pak. Gimana Kan dong? kita tahu lah. Kan Gimana sama caranya? seperti gini. Pak Prabowo juga tidak setuju sama nawacita. Jadi Tapi kan menteri. Pak Prabowo kan jadi kabinet juga sama kita. Artinya sudah sepakat dengan nawacitanya Pak Presiden gitu. Jadi kita udah Pilpres yang lalu udah lewat lah gitu ya. Ketika nawacita menang, maka semua harus support nawacita ini. Gotong royong mengusung nawacita. Ya, Yang jadi persoalan adalah ketika kemudian seolah-olah dari partai koalisi tidak punya orang yang punya kualitas dan kualifikasi sehebat dia. Jangan diadu seperti itu loh, Bukan Bang. diadu Kita dong. jangan diadu. Ini Kan itu yang muncul. Kalau cuma kalau cuma dua, kalau sekian banyak bagaimana? Kita ngomong gini. Oke, itu satu. Terus kedua, Bung Adian silakan. BUMN harus menjelaskan bagaimana seorang komisaris di sebuah usaha yang terkait dengan sebuah PT yang dimiliki oleh menteri lalu pindah menjadi komisaris utama di Dana Reksa. Itu harus dijelaskan. Kenapa? Karena rakyat baca. Oke, ya. Udah. Gitu loh. Oke ya, silakan Bung Arya direspon. Udah Ya, gini. minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Dari apa yang sebenarnya terjadi itu? Makanya tadi Bang Hanta Yuda mengatakan bahwa kita harus profesional. Sekarang ketika kita profesional mengambil putra-putra bangsa yang terbaik gitu ya. Karena kita anggap semua rakyat kita sekarang ini menuju berjuang bersama untuk nawacita ini, ya kita ambil yang mana yang terbaik. Ini objektif loh. Objektif. Ketika kita objektif kita dituduh seperti ini. Ketika kita pilih yang orang politik nanti dibilang kita dukung-dukung orang politik. Jadi ini semua serba salah. Oke, baik. Oke, Hanta. Jadi Anda lihat gimana ini? Sebenarnya kan ada perebutan pengaruh di antara kelompok-kelompok yang punya kepentingan atau seperti apa? Tapi jawaban Hanta setelah jeda berikut ini.